Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 28 Desember 2022 merupakan pesta kanak-kanak suci, martir, dan hari keempat dalam oktav Natal. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pada hari ini kami hendak mengenang para martir yang pertama yang dibunuh tanpa mengetahui alasannya. Kami percaya Engkau telah menganugerahkan kebahagiaan kekal bagi mereka dan bersatu dengan Putramu di surga. Bapa, kami mohon agar Kau memberikan rahmat kepada orang-orang yang berniat jahat kepada sesamanya dimanapun berada, agar mau mendengarkan suara-Mu dalam hati nuraninya dan mengubah niat mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 1 ayat 5 sampai dengan bab 2 ayat 2. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup.
jahat itu telah putus, dan kita pun telah terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat malaikat. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu barisan para martir berkorban dengan mempertaruhkan nyawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 2, ayat 13 sampai dengan ayat 18. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Allah mengubah duka cita menjadi sukacita. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pada hari ini Gereja Katolik memperingati pesta kanak-kanak suci untuk mengenang para martir pertama. Mereka adalah anak-anak usia 2 tahun seusia dengan Yesus Kristus yang dibunuh Herodes dengan tujuan mempertahankan kekuasaannya sebagai raja. Tidak dapat terbayangkan betapa hancur hati para orang tua yang anak-anaknya dibunuh dengan kejam. Andai saja Herodes memahami kedatangan Sang Mesias bukan untuk mengalahkan dan menggantikannya sebagai raja di Israel,
melainkan Ia datang untuk mengalahkan kuasa iblis dan menjadi raja di setiap hati umat manusia yang diselamatkannya dari dosa dan kematian kekal. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pertempuran antara kejahatan dan kebaikan di dunia dan juga di dalam diri kita akan terus berlangsung. Sang penguasa kegelapan akan berusaha dengan segala cara untuk membuat manusia jauh dari Allah. Seperti yang telah diperingatkan oleh Santo Petrus dalam suratnya yang pertama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Semakin kuat niat kita untuk melakukan kebaikan dan melawan dosa, semakin kuat godaan yang akan kita hadapi. Syukur kepada Allah dengan kelahiran Kristus di Betlehem dan diakhiri dengan wafat, kebangkitannya yang jaya, dan kenaikannya ke surga, kita dianugerahkan Roh-Nya yang kudus, yang bertakhta di dalam hati kita dan selalu membimbing dan memberikan kekuatan untuk melawan dosa. Tuhan Yesus juga menganugerahkan sakramen tobat kepada gerejanya yang akan mengembalikan rahmat keselamatan pada saat kita jatuh dalam dosa. Kita pun dapat mengambil hikmah dari peringatan pesta kanak-kanak suci hari ini. Seringkali kehidupan di dunia berjalan dengan tidak adil, seperti yang dialami oleh para martir pertama yang tidak berdosa ini. Tetapi kita percaya bahwa Allah dapat merubah duka cita menjadi sukacita bila kita selalu tinggal bersamanya dan berserah kepadanya. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dengan kehadiran-Mu di dunia yang memberikan keselamatan dan juga selalu mendampingi kami sampai akhir zaman. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Semoga mereka dapat merasakan kasih-Mu di tengah-tengah penderitaan mereka, baik secara rohani maupun dari kami para pengikut-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.